andisan saleleng di surga sana sobodi surgoi sai baju padoi tadisi sobodi surgoi sai baju padoi tadisi. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Hesekiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Dok matuna sida songo sitong namangulu ahuninna Tuhan Jehovah, tung na solomodro aku midah hamatian ni halak parjahat so ikon midah hamulak ni parjahat itu marikod dalam nanyan. Asa mangulu ibanam. Atong saya mulak mahamu tu marikod dalam muna akana jahati. Bahasa tung taguram mati hamu alepino parni Israel. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah pertobatan. Pertobatan itu adalah meninggalkan yang jahat, meninggalkan yang lama, hidup dalam perubahan, hidup dalam rencana Tuhan. Pertobatan itu meninggalkan yang lama, hidup menjadi manusia baru. Ternyata umat Israel yang telah berubah dan bertobat, Tuhan mengaruniakan bagi mereka berkat yang luar biasa. Begitu senangnya dan bahagianya Tuhan di saat manusia itu berubah. Di saat kita itu bertobat, seorang anak yang telah berubah dari kenakalan. Betapa bahagianya orang tuanya. Betapa bahagianya Tuhan di saat kita telah berubah arah dari yang jahat kepada yang baik. Karena itu saudara-saudaraku, Allah telah menunggu pertobatan itu dari kita. Mungkin kita juga ada yang telah lama. Mungkin juga ada kita jatuh ke dalam kejahatan. Mungkin juga kita jatuh ke dalam hal-hal yang negatif. Mungkin juga kita jatuh ke dalam hal-hal yang mendukakan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, betapa senangnya. Dikatakan sangat berkenan Tuhan kepada pertobatan orang fasik. Artinya Tuhan begitu menginginkan pertobatan dan perubahan itu terjadi bagi manusia, bagi kita. Tapi saudara-saudaraku, ini juga disampaikan oleh Paulus dalam Rom 12. Bahwa pertobatan itu di sana juga dikatakan berubahlah oleh pembaharuan, berubahlah oleh karena penerima Kristus. Perubahan itu terjadi karena firman. Perubahan itu terjadi karena kuasa. Perubahan itu terjadi karena kita mengakui dan mau berubah di hadapan Tuhan. Tapi perubahan apakah yang mau dikatakan oleh Tuhan? Bukan seperti perubahan yang terjadi kepada bunglon. Bisa terjadi seorang yang berubah, bertobat, dikatakan perubahannya di saat hanya seperti bunglon. Dia di saat itu hanya dilihat orang supaya dia berubah, supaya dilihat orang dia baik. Dia berubah tapi kembali lagi ke curang atau ke dosa itu, kejahatan itu. Tapi di depan anaknya, di depan suaminya, di depan istrinya seperti hidup kudus dan hidup suci. Tetapi di belakang mereka jahat sekali. Hanya orang seperti itu namanya perubahan dan pertobatan bunglon, belum pertobatan yang sesungguhnya. Ada juga orang bertobat dan berubah karena seperti kuda atau seperti kerbau yang diikat, yang dikekang mulutnya. Ketika hidung daripada kerbau dan kuda itu diikat dan ditarik, kerbaunya mau.
kudanya mau. Kenapa? Karena dikekang, karena mulutnya, karena hidungnya diikat sehingga kemanapun dibawa oleh gembalanya, oleh gembala itu parmahannya, sehingga si kuda dan si kerbau ngikut saja. Kenapa? Karena diikat hidungnya, karena dikekang dan ada yang mengikatnya. Mungkin juga perubahan dan pertobatan harus seperti itu. Di saat dia dikekang, dia berubah dan bertobat. Di saat dia diancam. Tapi yang sesungguhnya mau dikatakan oleh firman pertobatan yang baik itu, dikatakanlah mau berubah atau bermetanoia. Apa itu bermetanoia? Bermetanoia berubah dan bertobat seperti kupu-kupu dari yang kotor, dari ulat. Di saat dia ulat itu tetapi berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Artinya di saat dari kotor, dari ulat itu di tempat yang jorok-jorok, tapi berubah menjadi kupu-kupu ke tempat yang wangi-wangi. Artinya perubahan itu, pertobatan itu seperti itu. Tidak mau lagi kembali ke tempat kubang dosa, tidak mau lagi kembali ke kejahatan, tapi dia selalu seperti kupu-kupu ke tempat yang wangi. Demikianlah pertobatan kita. Bertobatlah seperti pertobatan bermetanoia. Berubah 180 derajat. Harus 180, bukan 360, 180 derajat. Merubah hidup kita, merubah perilaku kita, merubah hidup kita di dalam kegagalan, di dalam capaian hidup. Marilah kita berubah dan bertobat untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah pertobatan yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan dari kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang mengingat kami agar hidup dalam perubahan. Amin.